Gencatan senjata di jalur Gaza akhirnya resmi diberlakukan mulai Minggu 19 Januari kemarin. Warga Palestina pun akhirnya bisa kembali ke rumah mereka setelah 15 bulan mengungsi. Dikutip dari Al Jazeera, gencatan senjata disambut dengan penuh sukacita oleh warga setempat meski rumah mereka hancur. Di hari pertama mereka turun ke jalan untuk merayakan kabar baik tersebut. Sementara di hari kedua, warga fokus mencari anggota keluarga yang tewas di balik reruntuhan gedung. Namun, sebagian besar menunggu pengiriman bantuan makanan dan medis yang dijanjikan ada 600 truk pada fase pertama gencatan senjata. Sementara itu, langit di jalur Gaza tampak sunyi untuk pertama kalinya setelah 15 bulan perang. Tak ada lagi suara jet tempur maupun rudal yang dijatuhkan Israel dari udara. Hal ini karena pasukan Israel telah menghentikan serangan sebagai bagian dari kesepakatan. Selain itu ada pula pertukaran tahanan di mana 3 sandera Israel ditukar dengan 90 tahanan Palestina. Ratusan warga Palestina turut menyaksikan proses pembebasan sandera Israel di hari pertama gencatan senjata pada Minggu 19 Januari kemarin. Militan Hamas menyerahkan 3 sandera Israel kepada Palang Merah Internasional untuk selanjutnya ditukar dengan 90 tahanan Palestina. Dikutip dari Anadolu Agency, momen pembebasan sandera Israel berlangsung di lapangan Saraya, Kota Gaza. Di sepanjang jalan terlihat warga Palestina berjajar dan melambaikan tangan sebagai simbol perpisahan. Suasana semakin riuh ketika 3 sandera Israel keluar dari mobil Hamas dan dipindah ke mobil Palang Merah. Adapun 3 sandera Israel yang dibebaskan adalah Romi Gonen, 24 tahun, Emily Damari, 28 tahun, dan Doron Steinbrecher, 31 tahun. 2 di antara mereka adalah warga negara Rumania dan Inggris. Sebelum berpisah, Hamas terlihat memberikan ketiga sandera tersebut sebuah bingkisan sebagai kenang-kenangan. Mereka pun tersenyum dan melambaikan tangan kepada Hamas serta warga Palestina yang mengantar. Gencatan senjata di Gaza yang mulai berlaku sejak Minggu 19 Januari kemarin mendapat beragam respons dari publik. Menurut Komandan Garda Revolusi Iran, Jenderal Ismail Hani, gencatan senjata menjadi tanda kekalahan besar bagi Israel. Dikutip dari Tasnim, Jenderal Hani menyampaikan hal itu dalam pidatonya di Teheran pada Minggu 19 Januari. Ia menyoroti penderitaan yang dialami warga Palestina di Gaza selama 15 bulan terakhir. Banyak warga sipil tewas hingga anak-anak kelaparan akibat kekejaman rezim Israel. Namun pada akhirnya Israel bersedia menerima gencatan senjata yang menurut Jenderal Hani adalah sebuah kekalahan besar. Kesepakatan ini mulai berlaku pada pukul 11:15 waktu setempat setelah sempat tertunda selama 3 jam. Penyebabnya karena Israel belum menerima daftar sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas. Namun militan Palestina akhirnya merilis daftar tersebut. Pada hari pertama gencatan senjata, 3 sandera Israel ditukar dengan 90 tahanan Palestina. Proses pertukaran dibantu oleh Palang Merah Internasional. Pertukaran tahanan menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang diberlakukan di Gaza pada Minggu 19 Januari kemarin.
Namun perbedaan kondisi tahanan Palestina dan Israel setelah dibebaskan menjadi sorotan publik. Dikutip dari Anadolu Agency, Hamas menyerahkan 3 sandera Israel kepada Palang Merah untuk selanjutnya dipulangkan ke negara mereka. Ketiga sandera tersebut adalah Romi Gonen, 24 tahun, Emily Damari, 28 tahun, dan Doron Steinbrecher, 31 tahun. Sebelum meninggalkan Gaza, masing-masing dari mereka diberi bingkisan sebagai kenang-kenangan. Penampilan ketiga sandera tersebut juga disorot karena dalam kondisi rapi dan rambut dikepang. Media Israel melaporkan bahwa kondisi mereka sehat setelah diperiksa oleh dokter. Kini, sandera Israel bisa berkumpul kembali dengan keluarga setelah 471 hari ditahan. Sementara itu, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina di hari pertama gencatan senjata. Salah satu tahanan, Abdelaziz atau Neh, menggambarkan penjara Israel seperti neraka. Pasalnya, selama ditahan, ia mengaku kerap mendapat kekerasan dari pihak Israel, seperti dipukul hingga dicaci maki. Pengakuan ini dikuatkan oleh pernyataan dari peneliti Birzeit University, Basil Faraj, yang mengikuti proses serah terima tahanan. Ia melihat wajah tahanan Palestina sangat pucat dan lemas ketika keluar dari bus. سيارة وديع انحرقت يا شباب فيها غاز بسرعة بسرعة ابعد ابعد يا شباب فزع يا شباب. Pemukim Israel menyerbu sejumlah daerah di tepi barat Palestina yang diduduki pada Minggu 19 Januari malam. Rupanya mereka tak terima dengan gencatan senjata di Gaza yang secara luas dianggap sebagai kekalahan bagi Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, para pemukim menargetkan kendaraan Palestina dan memblokir jalan-jalan utama, mulai dari Turmus Aya, Atara, Ein Sinia, Ein Ayub, Al-Halhia, hingga Jabal. Kantor berita Wafa melaporkan 2 rumah warga Palestina dan 4 kendaraan dibakar. Rekaman yang beredar juga memperlihatkan para pemukim melemparkan batu hingga bom Molotov. Serangan itu terjadi beberapa jam sebelum Israel membebaskan 90 tahanan Palestina yang merupakan bagian dari pertukaran tahanan. Hamas sebelumnya lebih dulu menyerahkan 3 sandera Israel kepada Palang Merah untuk selanjutnya dipulangkan ke negara mereka. Sementara itu, gencatan senjata disambut dengan penuh sukacita oleh warga Gaza. Mereka bersorak merayakan hari kebebasan tanpa serangan Israel. Momen itu juga dimanfaatkan warga Gaza untuk kembali ke rumah mereka setelah 15 bulan mengungsi. Ada momen menarik saat Hamas membebaskan 3 sandera Israel di hari pertama gencatan senjata Minggu kemarin. Masing-masing sandera mendapat oleh-oleh berupa sebuah bingkisan. Dalam video yang dirilis Hamas di Telegram, bingkisan tersebut ditempeli logo sayap militer Brigade Al-Hassam. Sandera Israel yang menerima hadiah itu terlihat gembira, terpancar dari senyum di wajahnya. Hal ini pun membuat publik penasaran tentang apa isi bingkisan yang diberikan Hamas. Pasalnya pada pertukaran tahanan sebelumnya, tidak ada hadiah apapun yang diberikan. Dikutip dari The Times of Israel, bingkisan itu berisi foto-foto para sandera selama ditahan. Selain itu ada juga sertifikat yang kemungkinan merujuk pada dokumen pembebasan. Di luar bingkisan, ketiga sandera juga mendapatkan kalung bertuliskan Palestina. Penampilan mereka saat dibebaskan begitu ceria, rapi, dengan rambut dikepang. Namun oleh Israel, pemberian bingkisan itu dianggap sebagai propaganda, seolah-olah memberi kesan bahwa Hamas baik. Tuduhan yang beredar di Israel selama ini adalah para sandera mendapat penyiksaan hingga kekerasan seksual. Adapun identitas 3 sandera yang dibebaskan adalah Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbrecher. Mereka telah dikembalikan ke Israel lewat perantara Palang Merah Internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.